Salam sedekah Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Sahabat Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah sampai masa tua Tuhan menyertai. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan pengalaman dalam kehidupan Daud, di mana Daud mengalami suatu penyertaan Tuhan yang luar biasa, mulai dari masa mudanya bahkan sampai masa tuanya. Tentunya kita juga berharap ingin mengalami penyertaan Tuhan seperti yang dialami oleh Daud, di mana penyertaan Tuhan boleh kita nikmati, boleh kita rasakan sampai masa tua kita. Saudara kasih Tuhan, kita tahu siapa pribadi Daud. Daud adalah seorang pribadi yang sederhana, seorang gembala domba, seorang gembala yang dipakai oleh Tuhan, di mana Tuhan memakai Daud untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Bahkan juga ketika Daud mengalahkan Goliat, mulai peristiwa itu Daud dipakai Tuhan luar biasa. Kemenangan demi kemenangan diberikan Tuhan melalui Daud, sehingga Israel mengalami kemenangan bersama dengan Daud. Ini semua karena penyertaan Tuhan. Belajar dari pengalaman Daud, apa sesungguhnya yang membuat Tuhan menyertai Daud. Bahkan dikatakan tadi dari masa mudanya sampai dengan masa tuanya. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, di ayat 27 dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal selama-lamanya. Saudara Tuhan, rupanya poin yang pertama, agar senantiasa Tuhan terus menyertai kita, hendaklah kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jauhkan segala kejahatan dari kehidupan kita. Bahkan juga kita harus melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menyadari, kita tahu juga bahwa kejahatan itu adalah satu kekejian di hadapan Tuhan. Kita bisa belajar dari peristiwa Taman Eden, di mana manusia jatuh di dalam dosa. Ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, ternyata dampaknya itu sungguh luar biasa. Manusia harus jauh dari hadirat Allah, bahkan juga manusia jauh dari berkat-berkat Allah. Dan sampai hari ini kita bisa melihat dampak dosa, dampak kejahatan itu. Apabila seseorang melakukan kejahatan, pasti hidupnya tidak akan mengalami satu ketenangan. Sebaliknya, saudara Tuhan, apabila kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang baik, tentu saja kita merasakan akan suatu ketenangan. Bahkan juga kita merasa aman. Karena apa? Karena tidak ada hukum yang kita langgar, tidak ada aturan yang kita langgar. Oleh sebab itu, sekali Tuhan, akibat dari menjauh yang jahat dan melakukan yang baik, ayat 27 bagian B dikatakan, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Maksudnya adalah kita bisa menikmati apa yang diberikan Tuhan, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, kita tetap tinggal. Maksudnya ada satu ketenangan di dalam kehidupan kita. Bahkan juga di ayat yang 28 dikatakan, sebab Tuhan menyintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tidak meninggalkan kita semua. Tuhan tidak meninggalkan Daud ketika Daud hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, melakukan yang baik dan menjauhi segala kejahatan. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, ada di ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Rupanya Daud ini memelihara firman Tuhan itu, memelihara Taurat Allah itu di dalam hatinya. Saya melihat dalam hal ini Daud memelihara firman itu di dalam hatinya, bahkan juga menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Saudara kasih Tuhan, seharusnya hati orang percaya itu harus menjadi tanah yang subur untuk firman Allah. Setiap firman yang ditaburkan itu agar senantiasa bertumbuh, bahkan berbuah lebat, menghasilkan banyak buah. Dampak dari memelihara firman itu kita bisa melihat di ayat yang ke-31 dikatakan bagian B, langkah-langkahnya tidak goyah. Bahkan di ayat 32 dan 33 dikatakan, orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar untuk membunuhnya.
Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkan dinyatakan fasik pada waktu diadili. Saya melihat, saudara Tuhan, bahwa ketika orang percaya, ketika Daud ini memelihara kebenaran firman Allah, ada penyertaan Tuhan di situ. Tadi dikatakan langkah-langkahnya tidak goyah, sekalipun kehidupannya terancam, sekalipun mengalami banyak persoalan, Tuhan tidak menyerahkan mereka ke dalam tangan orang fasik. Bahkan sebaliknya, Tuhan melindungi. Dikatakan ia tidak membiarkan dinyatakan fasik pada waktu diadili. Ini bukti bahwa memelihara kebenaran firman Tuhan itu dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan itu ada penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, peliharalah firman itu dan jadilah pelaku kebenaran firman Allah. Yang ketiga, saudara Tuhan, ada di ayat yang ke-37 dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus hati dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Yang ketiga ini rupanya yang harus dilakukan orang percaya, yang dilakukan Daud. Dia belajar menjadi pribadi yang tulus hatinya dan belajar menjadi pribadi yang jujur. Ini berbicara masalah pola hidup. Orang yang memelihara Taurat itu, orang yang memelihara firman Allah itu harus diwujudkan, harus dinyatakan di dalam perbuatannya, yaitu menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang tulus hati. Saudara kasih Tuhan, ini berbicara masalah pola hidup, masalah perilaku yang akan berdampak kepada seluruh kehidupan, bahkan juga sampai pada masa tuanya. Makanya tadi dikatakan, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Masa depan kita, masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak kita. Apabila kita menjadi pelaku kebenaran firman Allah, bahkan juga kita memelihara kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan menyertai, bahkan juga ada damai sejahtera di masa yang akan datang. Bahkan juga saudara Tuhan, orang yang berperilaku baik itu tadi di ayat 39 dikatakan orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ini merupakan bukti juga bahwa orang yang berperilaku baik pun pasti ada persoalan. Tetapi ketika persoalan itu ada dalam kehidupan orang percaya, dan ketika kita bisa melihat juga dalam kehidupan Daud, ketika Daud mengalami persoalan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan di ayat yang ke-40 juga dikatakan, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Mereka berlindung kepada Tuhan. Saudara dan saya pun harus berlindung kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Dan mari kita terus memelihara firman Allah itu, bahkan juga menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Saudara kasih Tuhan, ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang jahat. Bahkan dikatakan di ayat 38, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Inilah perbedaan antara orang yang berbuat baik, orang yang menjadi pelaku kebenaran firman Allah, dan orang yang fasik, orang yang pendurhaka tadi, orang yang tidak mentaati kebenaran firman Allah. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan bukti bahwa sesungguhnya orang-orang yang mau hidup taat di hadapan Allah dengan orang-orang yang pendurhaka ada dampak di dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Saudara kasih Tuhan, kesimpulan kita pada hari ini, sampai masa tua kita rindu bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup di dalam ketaatan, yang melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, jauhkanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Peliharalah firman itu di dalam kehidupan kita dan berusaha menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Hiduplah tulus dan jujur di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan sampai masa tua kita. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini, mengingatkan kepada kami untuk kami meyakini, mengimani, bahkan ini menjadi kerinduan hati kami. Tuhan menyertai kami sampai masa tua kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam berarti Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Apabila Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas, Bapak Ibu bisa like, subscribe, maupun komen, dan juga bisa di-share kepada saudara kita seiman